Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu HTML. Nah, buat teman-teman sebelumnya pernah belajar HTML atau enggak? Nah, kalau belum pernah belajar, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu. Kemudian disclaimer dulu, kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan saya ada yang salah atau masih kurang, mohon dimaklumin. Oke. Kemudian apa itu HTML? Jadi semua website yang teman-teman lihat itu dasarnya dari HTML. Jadi HTML itu bagian dari dasar-dasar untuk membangun website atau aplikasi. Nah, jadi kalau ibaratnya dilogikakan itu HTML itu adalah sebuah rangka, tulangnya, fondasi. Kalau misalkan di manusianya sebagai tulangnya, dan kalau misalkan di bangunan mungkin sebagai tiang-tiangnya, dan juga beton-beton untuk menampung atau memopong sebuah bangunan. Nah, langsung aja kita ke definisinya. Jadi struktur dasar HTML adalah kerangka utama yang digunakan untuk membangun setiap halaman web. Setiap halaman HTML harus memiliki struktur dasar. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dasarnya dulu. Kemudian baru setelahnya ada beberapa bagian-bagian HTML yang lainnya yang berisi elemen-elemen penting agar dapat dibaca dan ditampilkan dengan benar oleh peramban web. Ini dari penjelasan AI Google. Nah, kalau teman-teman misalkan di sini masuk ke teman-teman juga jangan lupa untuk membuat sebuah web harus menggunakan aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Harus mendownload ini. Kalau teman-teman di sini klik klik tombol yang sebelah kanan, lalu open live server. Di sini web masih kosong karena belum diisi unsur-unsur atau struktur sebuah web. Belum diisi yang namanya struktur dasar HTML dan yang lainnya. Di sini masih kosong plong ya teman-teman. Kita close dulu. Baru di sini ada beberapa struktur utama, ada 5 ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke prakteknya aja. Teman-teman jangan lupa nih download ini dulu, Visual Studio Code di Microsoft Store. Habis itu langsung teman-teman buat foldernya. Buat foldernya di sini, baru teman-teman bisa langsung pencet New Windows, baru nanti masukin folder yang pengen dibuat. Folder yang udah dibuat dimasukin ke Visual Studio Code dan langsung masuk ke sini. Langsung teman-teman buat filenya di sini. Untuk kalau misalkan teman-teman mau praktek, sini bisa
uh, coba kita hapus lagi, delete, terus kita buat file di sini. Langsung aja belajar .html. Nah, kemudian kita menjelaskan sejarah atau fungsi dari HTML. Sejarahnya teman-teman bisa lihat di Sekawan, di web Sekawan Media ya. Sejarah HTML pertama dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet sekitar tahun 1991. Tim merilis versi pertama yang di dalamnya terdalam sekitar 18 tag, dan untuk sekarang HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru yaitu HTML5. Dan setiap tahunnya bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi hingga dijadikan sebagai web standar resmi dunia pemrograman. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan, maintain, dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 2014. Merupakan waktu di mana akan mengalami upgrade yang cukup signifikan dan terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembangan website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut. Sebagai contohnya, artikel, footer, dan header. Dan kemudian kita ke fungsinya. Setelah mengenal sejarah singkat dari bahasa markup ini, selanjutnya kita juga harus mengetahui kegunaannya ya. Masa kita cuma tahu sejarahnya doang ya kan, tanpa tahu fungsinya. Sebenarnya fungsi utamanya tadi ya, membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Kemudian juga dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS yang insya Allah besok saya akan nge-record, dan juga JavaScript. Insya Allah saya akan menjelaskan juga tentang CSS dan JavaScript ini setelah HTML ini selesai, dimana perannya berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan, dan JavaScript memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Langsung aja kita ke penjelasan dari struktur dasarnya. Yang pertama ada doctype HTML. Ini adalah deklarasi tipe dokumen yang memberitahu peramban bahwa dokumen ini adalah HTML5. Deklarasi ini harus selalu diletakkan di baris paling atas di setiap dokumen HTML. Nanti kita akan coba praktek ya. Nih, prakteknya langsung kita praktekin. Teman-teman, jika ingin membuka tag yang pertama, teman-teman bisa menekan tombol shift dan juga 1. Kebanyakan gini aja,
dan langsung teman-teman bisa mencet tab atau enter. Di sini langsung kebuka. Nah, sini langsung kebuka bagian dari doctype HTML, dan ini kepalanya, dan ini ada headnya. Dan jika teman-teman ingin membuat sebuah website atau menuliskan tag yang dimana untuk membuat awalan websitenya itu di dalam head dan body. Jadi ibaratnya yang ini pembukanya dan ini penutupnya. Yang bodinya juga sama, ini kepalanya, ini ekornya, biar lebih gampangnya begitu. Jadi teman-teman misal di sini membuka dan kita tutup lagi. Nah, sini misalkan tulis hello world. Oke, kita coba buka di Open Live Server. Sebelumnya kita Ctrl S dulu, baru kita coba di Open Live Server. Nah, di sini langsung muncul tag utamanya ya, hello world. Nah, lanjut ke penjelasannya. Pertama tadi kita menjelaskan bentuk tabnya, lalu di HTML yang ini, HTML long end, ini tuh elemen root yang menjadi wadah bagi semua elemen HTML lainnya kecuali deklarasi doctype. Elemen ini memiliki tag pembuka HTML dan tag penutup HTML yang mengapit seluruh isi halaman web. Jadi ini ya. Ini kepalanya, ini penutupnya. Jadi nanti
dari pembukanya sendiri sampai teman-teman ngoding, masukin kode. Nah ini penutupnya. Langsung aja ke tag yang ketiga adalah head. Elemen head berisi metadata atau informasi tentang dokumen yang tidak ditampilkan di halaman web. Informasi ini meliputi judul halaman, deskripsi, set karakter, dan tautan ke file eksternal seperti CSS dan JavaScript. Nih, dalam head ada ini, kalau ini bawaan ya, abaikan aja teman-teman. Ini dokumen ini munculnya tuh di ini sebagai title. Kemudian lanjut ke title. Title itu yang mana ya? Nah yang ini. Nah ini mendefinisikan judul halaman web yang akan muncul di bilah judul atau tab pada peramban. Elemen ini harus berada di dalam elemen head. Head yang ini ya. Misalkan ini kita tulis belajar HTML atau web saya tutorial S. Kita ke webnya. Gak keubah deh teman-teman. Kenapa nih? Harusnya muncul di sini ya. Lanjut ke body yang terakhir. Berisi semua konten yang terlihat oleh pengguna di halaman web seperti teks, gambar, video tautan, dan elemen lainnya. Elemen ini memiliki tag pembuka body. Ini pembukanya, yang ini, dan ini penutupnya. Nih, sama kan teman-teman. Coba kita ikutin seperti sini ya. Selamat datang nih. Ini langsung kita copy aja. Langsung CTRL-V. Kita CTRL-S lagi dan pindah. Lalu kita coba ke tag P ya, atau paragraf. Sini langsung aja. P tab. Ini adalah sebuah paragraf yang berisi halaman teks saya. Kita CTRL-S lagi, lalu lihat ke webnya. Nah gini ya teman-teman, sangat simpel dan mudah sekali ya. Teman-teman bisa langsung dipraktekkan saja. Banyak teman-teman bisa lihat web untuk belajar HTML dasar di browser, di Chrome seperti ini ya, menampilkan judul utama. Ini adalah definisinya, teks untuk paragraf. Nah ini hasilnya. Sangat simpel sekali ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ke mungkin ini
tadi udah, dan belajar HTML dasar. Yang kedua, tag dan elemen HTML juga udah. Nah, teman-teman juga bisa ya, kalau misalkan teman-teman mau ngulik sendiri, bisa di Santri Coding ini. Sini lengkap ya. Kita coba belajar yang ini. Gak bisa dibuka ini ya. Kemudian banyak sekali ya tag-tag yang bisa teman-teman buka, seperti H1 ini. H1 ini adalah judul utama yang paling besar ya ukurannya. Kita coba di bawahnya sini ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ini adalah ukuran H yang paling besar. Coba kita ke H3 dulu deh. Silahkan teman-teman pelajarinya. Kita rest lagi, kita buka lagi. Salah, ini harusnya di bawahnya ini sih, kita pindahin aja. Nah, ini ya teman-teman. Lalu setelah itu mungkin selanjutnya kita akan belajar seperti heading, paragraf, dan line break. Cuman untuk episode kali ini cukup segini saja pengenalan dari HTML dan strukturnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan atau ada yang kurang, bisa langsung komen di bawah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.